Anies Baswedan ingatkan Gibran, asam folat bukan didapat dari bengkel. Anies stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Calon Presiden atau Capres Anies Baswedan sindir pernyataan Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bahwa ibu hamil harus diberi asam sulfat. Sindiran itu disampaikan Anies Baswedan saat kampanye di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa 5 Desember 2023. Sebelumnya beredar di media sosial video Gibran pada suatu forum diskusi yang menyinggung pemenuhan asam sulfat dan yodium bagi ibu hamil. Anies Baswedan pun mendapatkan pertanyaan tentang mengentaskan stunting di Indonesia. Capres nomor urut 1 kemudian menyinggung kompetitor Pilpres 2024 yang salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Anies Baswedan menjelaskan bahwa pengentasan stunting itu harus dilakukan pada ibu hamil, di mana ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Anies kemudian mengingatkan bahwa asam folat itu didapat dari tanaman, bukan dari bengkel. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan dari bengkel. Gak ada asam folat itu, jelasnya. Lalu Anies membanggakan pengentasan stunting yang dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kata Anies, saat itu ia mengerahkan ibu-ibu PKK untuk terlibat dalam program Bagimu. Program Bagimu singkatan dari bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak diklaimnya telah berhasil mengentaskan stunting di DKI Jakarta. Jadi stunting tidak cukup dengan gizi, tapi beri kebahagiaan gizi dan stimulasi. Dari situ anak tumbuh baik, bebernya. Diketahui asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri, kimia, dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Sementara asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Sementara asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran pun menyampaikan permintaan maaf pada Selasa 5 Desember 2023. Saat diklarifikasi, Gibran Rakabuming Raka lupa dengan pernyataannya yang menyebut ibu hamil butuh asam sulfat. Gibran pun meminta maaf atas pernyataannya yang keliru dan mempersilahkan masyarakat untuk mengoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Gibran mengakui salah sebut, di mana seharusnya zat untuk ibu hamil adalah asam folat. Calon Presiden atau Capres Anies Baswedan sindir pernyataan Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bahwa ibu hamil harus diberi asam sulfat. Sindiran itu disampaikan Anies Baswedan saat kampanye di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa 5 Desember 2023. Sebelumnya beredar di media sosial video Gibran pada suatu forum diskusi yang menyinggung pemenuhan asam sulfat dan yodium bagi ibu hamil. Anies Baswedan pun mendapatkan pertanyaan tentang mengentaskan stunting di Indonesia. Capres nomor urut 1 kemudian menyinggung kompetitor Pilpres 2024 yang salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Anies Baswedan menjelaskan bahwa pengentasan stunting itu harus dilakukan pada ibu hamil, di mana ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Anies kemudian mengingatkan bahwa asam folat itu didapat dari tanaman, bukan dari bengkel. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan dari bengkel. Gak ada asam folat itu, jelasnya.
Lalu Anies membanggakan pengentasan stunting yang dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kata Anies, saat itu ia mengerahkan ibu-ibu PKK untuk terlibat dalam program Bagimu. Program Bagimu singkatan dari bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak diklaimnya telah berhasil mengentaskan stunting di DKI Jakarta. Jadi stunting tidak cukup dengan gizi, tapi beri kebahagiaan gizi dan stimulasi. Dari situ anak tumbuh baik, bebernya. Diketahui asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri, kimia, dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Sementara asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Sementara asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran pun menyampaikan permintaan maaf pada Selasa 5 Desember 2023. Saat diklarifikasi, Gibran Rakabuming Raka lupa dengan pernyataannya yang menyebut ibu hamil butuh asam sulfat. Gibran pun meminta maaf atas pernyataannya yang keliru dan mempersilahkan masyarakat untuk mengoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Gibran mengakui salah sebut, di mana seharusnya zat untuk ibu hamil adalah asam folat. Program Bagimu singkatan dari bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak diklaimnya telah berhasil mengentaskan stunting di DKI Jakarta. Jadi stunting tidak cukup dengan gizi, tapi beri kebahagiaan gizi dan stimulasi. Dari situ anak tumbuh baik, bebernya. Diketahui asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri, kimia, dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Sementara asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Sementara asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran pun menyampaikan permintaan maaf pada Selasa 5 Desember 2023. Saat diklarifikasi, Gibran Rakabuming Raka lupa dengan pernyataannya yang menyebut ibu hamil butuh asam sulfat. Gibran pun meminta maaf atas pernyataannya yang keliru dan mempersilahkan masyarakat untuk mengoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Gibran mengakui salah sebut, di mana seharusnya zat untuk ibu hamil adalah asam folat.